Vivo V27 dan Realme 10 Pro Plus. Dua HP ini dibanderol di harga yang sama, tapi dari spesifikasi kok kayak kebalik gitu ya. Kenapa saya bilang kebalik? Jadi selama ini Realme kan berani keluarin HP dengan price to performance yang tinggi. Biasanya tuh dengan harga yang mungkin sama atau bahkan seringkali lebih murah dari brand-brand besar, dia bisa kasih spesifikasi yang lebih tinggi. Pas Realme 10 Pro Plus launching di awal tahun kemarin, memang masih terlalu awal menilai karena brand-brand lain belum ngeluarin pesaingnya. Nah, selang beberapa bulan ketika pesaing-pesaingnya mulai bermunculan, terutama si Vivo V27 ini, baru deh berasa, kok beda kayak biasanya ya. Nah, biar lebih jelas, berikut ini pembahasan lebih detail perbandingan antara kedua HP ini. Dari desain mungkin keduanya mirip ya, sama-sama pakai dual curve. Jadi melengkung di belakang dan depan. Bezel layarnya pun tipis. Bener-bener mirip HP flagship lah. Paling desain frame kamera Realme lebih simple dan lebih kekinian ya. Walau desain frame kamera Vivo yang masih ada housingnya juga masih cakep sih. Tapi material bodi belakangnya Vivo itu pakai kaca dengan finishing edgy matte. Kalau Realme masih pakai plastik biasa. Kebalikan? Untuk layar, selain desain, memang speknya di atas kertas sangat mirip di antara keduanya. Keduanya pakai AMOLED 120Hz, support HDR10+, dan udah 10-bit pula. Tapi urusan brightness ternyata lebih cerah Vivo. Bisa bersaing sama A54 nih si Vivo. Terus nonton konten HDR juga lebih cerah di Vivo. Walau saya udah nyalain fitur video HDR boost di Realme. Tapi Realme masih tetap kalah. Belum lagi Vivo punya fitur yang mirip sama Vision Booster di Samsung. Jadi di kondisi terik, gambar di layar masih kelihatan cukup bagus. Jadi sekali lagi, ini nggak kebalik. Tapi memang ada yang lebih baik di Realme. Speaker Realme 10 Pro Plus ini udah stereo. Terus vibration motornya juga udah dikasih sekelas flagship. Jadi pas dioperasikan, Realme 10 Pro Plus bisa kasih rasa kayak HP flagship. Kebagian chipsetnya, Realme pakai chipset Dimensity 920 yang masih sama kayak Realme 9 Pro Plus. Kalau V27 udah pakai chipset baru yaitu Dimensity 7200. Untuk CPU-nya yang dipakai Dimensity 7200 itu adalah generasi terbaru dari yang dipakai 920. Jadi intinya lebih powerful dan lebih efisien Vivo V27. Walau mungkin kalau dipakai buat pemakaian basic, ya masih mirip-mirip lah keduanya. Paling pas kerjaan yang lebih berat aja, kayak rendering video, bakal lebih kerasa bedanya. Yang pasti performa gamingnya sih jelas lebih bagus dan lebih stabil Vivo V27. GPU yang dipakai emang generasi penerus dari GPU di Dimensity 920. Kalau saya tes benchmark sih, skornya Vivo bisa dapat 2 kali lipat dibanding Realme. Jadi peningkatannya jauh ya. Terus di harga yang sama, Vivo kasih storage 256GB pula. Kalau Realme cuma 128GB. Yang 256GB harus nambah 1 juta lagi. Cukup jauh ya. Walau kapasitas RAM-nya juga ditambah jadi 12GB. Tapi menurut saya, RAM 8GB udah cukup banget. Kalau bisa milih sih, saya lebih pentingin chipset yang lebih kencang dan storage lebih besar. Jadi, dari chipset juga bikin saya mikir, ini nggak kebalik nih. Dari UI, memang berbeda di antara keduanya. Buat saya pribadi, keduanya udah sama-sama cakep tampilannya. Tapi di sini ada beberapa hal yang lebih unggul Realme. Pertama, animasi di Realme UI itu kerasa lebih smooth ya. Mungkin di kelasnya Realme UI atau ColorOS itu yang kerasa paling smooth. Kalau V27 masih kerasa ada stutternya. Kedua, Realme ada fitur multi-screen connect yang bisa connect ke PC Windows lebih mudah. Vivo belum ada fitur kayak gini nih. Kebagian kamera, kedua HP ini memakai setup kamera yang sama ya. 3 di belakang dan 1 di depan. Resolusi kamera makro dan ultrawide-nya sama. Yang beda itu kamera utama dan kamera selfie-nya. Langsung aja kita lihat hasil fotonya. Untuk kamera utamanya, pas kondisi terik sih masih sama-sama bagus. Paling beda karakternya aja. Hasil foto Realme itu seringkali warnanya lebih vivid dibandingkan Vivo. Dan area gelap cenderung dibikin lebih terang juga. Jadi hasil dari Realme kelihatan terang semua gitu. Walau sesekali di Vivo juga hasilnya lebih terang sih. Dan warna langit kadang birunya lebih pekat di Vivo. Tapi Vivo lebih fleksibel. Dia ada mode natural color dan saturasi warnanya bisa diatur lagi sesuai dengan selera kita. Dynamic range sama-sama lebar, tapi memang Realme cenderung bikin area shadow atau gelap jadi lebih terang lagi. Terus di kondisi tertentu, keduanya kelihatan masih ada chromatic aberration atau CA. Untuk detail dan ketajaman, di kondisi terik sih masih mirip-mirip. Keduanya nggak ada lensa tele ya, tapi kalau kita adu foto zoom,
hasil dari Realme ternyata lebih tajam dibanding Vivo. Vivo itu sebetulnya udah termasuk tajam, nggak kayak hasil keropan biasa, tapi ternyata Realme lebih tajam lagi. Pas foto orang, skin tone di Vivo agak lebih merah, tapi ini cukup mendekati warna aslinya sih. Soalnya Realme agak sedikit keputihan. Keduanya ada mode potret. Yang saya suka dari Vivo ada pilihan 2 kali zoom, yang menurut saya cocok untuk foto potret. Jadi Vivo nggak pelit, bisa kasih fitur ini di HP mid-range. Kalau Realme nggak ada, tapi ada fitur bokeh flare portrait yang bikin efek bokeh lebih creamy lagi. Untuk masalah efek bokeh memang agak berbeda ya, ini sesuai selera aja. Di kondisi low light, kalau lihat sekilas sih, hasil dari Realme kelihatan masih bisa ngimbangin hasil dari Vivo. Tapi itu sekilas doang, mungkin karena terangnya mirip. Tapi kalau diperhatikan lebih detail, hasil fotonya tetap lebih tajam Vivo. Di Realme jadi lebih soft, apalagi pas kondisi ekstrim low light ya. Jelas lebih bagus Vivo V27. Ini entah kenapa Realme pilih buat ganti sensor di 10 Pro Plus. Padahal di 9 Pro Plus udah pakai sensor IMX766 yang sama kayak di Vivo V27 juga. Untuk kamera ultrawide sih beda di processing warna aja, tapi detail dan ketajamannya mirip di antara keduanya. Pas di kondisi low light, dilihat sekilas memang hasil ultrawide dari Vivo kelihatan lebih bagus. Tapi sebetulnya menang di terang aja. Hasilnya tetap sedikit lebih tajam di Realme. Di Vivo jadi agak sedikit lebih soft. Untuk kamera selfie, udah jelas lebih bagus hasil dari Vivo. Lebih tajam, terus warna skin tone lebih natural. Dan dynamic range pas foto backlight lebih lebar. Apalagi pas foto low light, masih lebih bagus hasil dari Vivo. Kalau untuk perekaman video, kamera ultrawide-nya sama-sama bisa hingga Full HD 30 fps. Untuk hasilnya, di Realme lebih pilih untuk bikin objek lebih terang, tapi background jadi sering overexpose. Kalau di Vivo itu exposure-nya lebih balance atau imbang ya. Terus di kondisi low light, kelihatan lebih bagus dan lebih tajam Vivo. Bahkan bedanya lumayan signifikan ya. Untuk kamera selfie, di Realme cuma mentok di Full HD 30 fps doang. Kalau Vivo bisa hingga 4K, dan di Full HD ada pilihan 60 fps. Dan hasilnya jelas lebih bagus Vivo. Kalau kamera utamanya sama, bisa rekam hingga 4K 30 fps. Dan di Full HD bisa rekam hingga 60 fps. Ketajaman sih mirip, tapi warnanya beda dikit ya. Vivo lebih hangat. Kalau Realme agak lebih kebiruan. Untuk dynamic range-nya memang kelihatan lebih lebar Vivo sih. Vivo tuh di videonya kayak ada efek HDR juga. Mirip HP flagship lah. Terus keduanya punya fitur semacam AI HDR video. Buat tambahin efek HDR-nya lagi. Tapi di sini lagi-lagi Realme lebih fokus untuk nerangin objek, tapi background jadi sering overexpose. Keduanya juga ada fitur portrait video yang hasilnya sama-sama bagus sebetulnya. Tapi di Realme cuma bisa di resolusi HD. Kalau di Vivo bisa hingga Full HD walau kekunci di 24 fps aja. Di kondisi low light, hasil perekaman video Vivo lebih bagus. Dia lebih terang dan lebih tajam juga. Kalau Realme udah jadi agak soft. Keduanya ada video stabilisasi, tapi Vivo bisa jalan di semua resolusi. Kalau Realme cuma bisa jalan di Full HD 30 fps. Untuk kapasitas baterai lebih besar Realme ya. Dan pas saya tes nonton YouTube sih masih lebih awet Realme juga dibanding Vivo. Keduanya sama-sama masih dikasih charger dan wattnya juga mirip, sama-sama besar. Kesimpulannya, ternyata bandrol harga dari masing-masing HP ini di luar kebiasaan kedua brand ini ya. Realme 10 Pro Plus kalau dibandingin sama HP-HP lain di harga 6 juta, termasuk V27 ini, ternyata memang terasa cukup tinggi harganya. Beda dari biasanya. Vivo juga nggak saya sangka di harga 6 juta bisa kasih spek yang sangar banget dibandingkan para pesaingnya. Yang bikin dia kerasa kayak HP Realme atau Xiaomi yang biasanya kasih price to performance yang tinggi. Ya intinya sih untuk saat ini, buat yang cari HP 6 juta dengan price to performance yang tinggi, Vivo V27 ini lebih saya rekomendasikan. Dan menurut saya kayaknya Realme memang harus segera keluarin penerus 10 Pro Plus ini. Tentunya dengan spek dan harga yang lebih menarik ya, biar bisa lebih bersaing lagi dengan brand lain dan kembali menjadi Realme yang sebelumnya kita kenal. Stop.